Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana falakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sekalian yang kami muliakan, jamaah kajian Madrasah Fikih Masjid Islamic Center Baitussalam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan mengharap bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan mengkaji salah satu matan di tema fikih mazhab Syafi'i, yaitu matan Ghayah wa Taqrib atau matan Abu Syuja yang disusun oleh beliau Al-Imam Al-Allamah Abu Syuja Ahmad bin Al-Husain Al-Asfahani rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang pada pertemuan yang terakhir kita telah membaca 2 dari 6 perkara yang membatalkan wudu, di mana beliau menyebutkan walladzi yanqudul wudu as-sittatu asya', yang membatalkan wudu ada 6 hal. Yang pertama adalah ma kharaja minas sabilain, yaitu apa saja yang keluar dari 2 jalan. Sabilain, 2 jalan. Maksudnya itu adalah yang depan, yaitu saluran untuk buang air kecil, dan juga yang belakang ataupun dubur yang digunakan untuk buang air besar. Maka apapun yang keluar dari salah satu 2 jalan ini itu bisa membatalkan wudu, baik itu yang keluar adalah benda cair, padat, ataupun angin ataupun gas, baik yang keluar itu najis maupun tidak najis. Kalau yang najis ma'ruf, kalau yang tidak najis contohnya air mani. Mani itu dia tidak najis dalam mazhab Syafi'i. Seperti juga kalau misalnya orang kena sakit cacing misalnya, cacingan, kemudian keluar cacing dari duburnya, maka wudunya batal, tetapi cacingnya itu dia tidak najis. Atau misalnya la samahallah, semoga tidak terjadi, ada orang yang nggak sengaja nelen kerikil, kemudian kerikilnya keluar dari jalur tersebut, maka juga membatalkan wudu. Kemudian yang berikutnya adalah wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin, dan tidur dengan posisi yang tidak memungkinkannya untuk menahan hadas, sehingga ketika dia tidur bisa jadi ada hadas yang menimpanya, atau bisa jadi dia buang angin misalnya. Yaitu kriterianya adalah tidur dengan posisi tidur atau posisi terlentang, atau tidur dengan duduk di mana salah satu dari 2
mohon maaf, pantatnya itu tidak menekan, tidak ikut menahan berat tubuh, maka itu bisa membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga, wazawalul aqli bisukrin aw maradin, dan hilangnya akal baik karena mabuk atau karena sakit. Kalau sakit kemudian nggak sadar, maka wudunya batal. Karena sebab apapun, termasuk di dalamnya adalah pingsan. Jadi begitu wudu, setelah wudu dapat berita yang mengejutkan sampai pingsan, maka setelah bangkit dia wajib wudu lagi kalau mau sholat. Atau sakit tidak sadarkan diri, la samahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan diri kita. Ada seseorang yang mau berangkat ke masjid menggunakan sepeda motor, dari rumah sudah berwudu, kemudian terjadi kecelakaan misalnya, maka dia kemudian gak sadar, pingsan, bangun-bangun, oh ingat saya mau ke masjid mau sholat, tadi dari rumah sudah wudu, maka dia tetap harus ngulang wudunya. Kenapa? Karena dia hilang akal. Apalagi kalau sampai mabuk, meskipun dia matanya masih melek terus, tapi kalau dia mabuk itu harus ngulang wudu. Karena orang yang mabuk dia akalnya sedang dalam keadaan hilang. Kemudian yang keempat, di antara hal yang membatalkan wudu adalah walam surajulil mar'ata al-ajnabiyata min ghairi hailin, dan laki-laki yang menyentuh perempuan yang asing tanpa menggunakan penghalang, tanpa ada penghalang, menyentuh secara langsung, baik laki-laki maupun laki-laki menyentuh perempuan atau perempuan menyentuh laki-laki. Maka kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ini, mazhab Syafi'iyah, itu bisa membatalkan wudu, baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali dalam keadaan yang kita susah untuk menghindarinya, seperti ketika sedang tawaf misalnya, sedang tawaf haji ataupun umroh, sedangkan posisi sekitar Ka'bah saat itu ramai dan tawaf itu campur, laki-laki perempuan tempatnya sama, maka kalau itu membatalkan wudu akan sangat kesusahan, karena tawaf dia harus dalam keadaan suci. Nah, kalau senggolan wudu, maka tidak masalah, itu ma'fu insyaallah. Nah, adapun di mazhab yang lain seperti Allah Ta'ala Imam Malik, di mazhab Malikiyah itu bersentuhan antara lawan jenis yang bukan mahram itu membatalkan wudu kalau dibarengi dengan syahwat. Jadi kalau tertarik dengan perempuan, dalam hal ini misalnya istri kita itu termasuk orang asing dalam hal ini, yaitu bukan mahram. Karena orang yang mahram itu adalah yang haram untuk dinikahi. Mahram yang haram dinikahi. Istri kita yang kita nikahi, berarti boleh. Berarti dia termasuk mahram, dan kalau disentuh dengan syahwat maka membatalkan wudu. Juga ada pendapat ketiga, yang mana pendapat ketiga ini mengatakan bahwasanya ini di luar mazhab Imam Syafi'i, menyentuh lawan jenis baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat itu tidak membatalkan wudu. Dalilnya adalah bahwasanya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang kalau mau keluar untuk sholat, beliau mencium istrinya, kemudian tidak mengulang wudunya. Adapun dalil yang menyatakan bahwasanya menyentuh lawan jenis yang bukan mahram itu membatalkan wudu, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Au lamastumun nisa" atau kalian menyentuh perempuan, menyentuh wanita. Min ghairi ha'il, dengan tanpa ada penghalang, artinya bersentuhan langsung antara kulit ketemu dengan kulit, itu membatalkan wudu. Sehingga kalau mau kita berhati-hati, dan insya Allah itu yang paling selamat adalah setiap kali kita menyentuh wanita, baik sengaja maupun tidak sengaja, kita ulangi wudu lagi. Hanya saja kalau umpamanya merasa sangat berat atau susah menjaganya, maka bisa dibarengi kalau menyentuh dengan syahwat, sehingga kalau tidak sengaja tersentuh tidak mengapa. Namun sekali lagi, kalau dalam madhab Asy-Syafi'i, dan itu yang paling selamat insyaallah, bahwasanya menyentuh lawan jenis yang bukan mahram membatalkan wudu. Wallahu taala. Kemudian dan ini wanita yang disebut di sini adalah wanita yang sudah balik. Wanita bukan mahram yang sudah balik. Sehingga kalau wanita tersebut adalah belum balik, maka tidak membatalkan wudu. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, wa massu farjil adamiyyi bi batinil kaf. Ini yang kemarin sempat ditanyakan, yaitu menyentuh kemaluan anak Adam atau menyentuh kemaluan manusia dengan bagian telapak tangan yang dalam, bagian dalam telapak tangan yang sini, yang putih. Jadi ini bagian luar, ini bagian dalam. Sehingga kalau ini menyentuh kemaluan, maka wudunya batal. Baik itu kemaluan yang depan maupun belakang, baik kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain, seperti yang sebelumnya telah kita singgung. Misalnya kemaluan anak kecil, kita punya anak, kemudian buang air, kita membersihkan misalnya, kemudian menyentuh, maka batal kalau menyentuhnya itu secara langsung, kulit bertemu dengan kulit. Adapun kalau menyentuhnya dengan penghalang, misalnya dengan waslap, maka insya Allah tidak batal. Dan yang keenam, wa massu halaqati buburihi 'alal jadid, dan menyentuh lubang lingkaran bubur berdasarkan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang baru. Jadi kalau kita mempelajari buku-buku di madhab Syafi'i, kita membaca buku-buku dalam madhab Syafi'i, sering disebutkan perkataan Imam Syafi'i alal jadid atau alal qadim atau fil qadim. Karena karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu dalam pendapat-pendapat fikihnya itu ada dua periode, yaitu yang pertama ketika beliau berada di Irak, maka ini adalah yang ditunjukkan dengan kalimat pendapat yang lama. Pendapat yang lama yaitu ketika Imam Syafi'i ada di Irak. Adapun kalau kita menemukan pendapat yang baru itu ketika Imam Asy-Syafi'i berada di Mesir, dan itu adalah pendapat yang terakhir dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Maka ini di antara 6 hal
yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man massa dzakarahu falyatawaddah." Barang siapa yang menyentuh zakarnya atau kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Nah, wallahu taala a'lam. Kemudian hadirin sekalian yang kami muliakan dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pasal yang berikutnya, yaitu pembahasan tentang mujibul ghusli, perkara-perkara yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar atau mandi wajib. Artinya kalau seseorang itu mendapati keadaan dirinya atau beberapa hal yang akan disebutkan setelah ini itu ada pada dirinya, maka dia wajib untuk mandi. Qala al-mu'allif rahimahullah, walladzi yujibul ghusla sittatu asya'. Yang mewajibkan seseorang untuk mandi itu ada 6 perkara. Jadi ada 6 yang kalau itu ada pada diri kita, kita wajib mandi. Salah satu tashtariku fiha ar-rijal wan nisa. Dari 6 perkara tersebut ada 3 hal yang itu khusus atau itu gabungan antara laki-laki dengan perempuan, sama, baik laki-laki maupun perempuan. Itu kalau ada 3 hal ini dia wajib mandi. Wahia, yaitu iltiqaul khitanain, bertemunya 2 kemaluan. Ini adalah kinayah atau bahasa halus untuk berjima. Jadi kalau ada suami istri, kalau ada pasangan yang melakukan hubungan suami istri, maka dia wajib mandi. Lalu berapa ukuran ketemunya itu seperti apa? Maka disebutkan dalam Kifayatul Akhyar itu, di kitab Kifayatul Akhyar ini yang ada di hadapan kita. Ya. Ukurannya adalah ketika kepala dari kemaluan laki-laki itu sudah tenggelam atau terbenam, ya, maka itu dia wajib mandi, baik menempel secara langsung atau terhalang benda lain. Contohnya adalah misalnya kalau menggunakan kondom misalnya. Ini bahasanya agak vulgar, tapi memang harus dibahas. Insya Allah tidak mengapa, karena ini ilmu yang memang harus diketahui. Nah, maka tetap wajib mandi, baik itu dia yang laki-laki maupun yang perempuan, sampai mengeluarkan air mani ataupun tidak keluar, maka selama bertemu antara 2 kemaluan wajib mandi. Kemudian yang kedua, wa inzalul mani, dia mengeluarkan air mani. Air mani, air yang keluar dengan memancar atau secara umum mempunyai 3 spesifikasi. Yang pertama, dia mempunyai aroma yang khas. Kemudian yang kedua, keluarnya itu adalah memuncrat atau memancar. Kemudian saat mengeluarkannya itu ada rasa nikmat. Maka yang mengeluarkan air tersebut wajib mandi, baik didahului dengan berhubungan maupun tidak, baik dia merasakan atau tidak merasakan. Jadi kalau
misalnya seseorang seseorang tidur, pas bangun kemudian mendapati pada celananya ada basah. Yang basahnya itu tekstur dari airnya itu lain, bukan seperti air kencing misalnya, maka dia wajib mandi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal mautu, dan kematian. Maka seorang yang mati, jika dia adalah seorang muslim, dengan catatan meninggalnya tidak dalam keadaan syahid, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib dimandikan. Tetapi kewajiban untuk memandikannya itu bukan pada mayatnya, tetapi kepada kaum muslimin yang ada di sekitarnya yang masih hidup. Sehingga kalau tidak dilakukan, maka orang-orang yang masih hidup mereka semuanya berdosa. Namun kalau ada yang telah melakukan meskipun hanya sebagian, maka gugur kewajibannya, atau yang kita kenal dengan istilah hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi 3 hal ini yang mewajibkan mandi. Kemudian tadi disebutkan yang mewajibkan mandi ada 6. Yang 3 itu berlaku baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Adapun yang 3 yang lainnya itu khusus untuk perempuan, karena laki-laki tidak mengalaminya. Apa itu? Yang pertama adalah al-haid, yaitu karena disebabkan haid. Dan waktu diwajibkan mandinya itu adalah setelah dia suci. Setelah dia suci, darah haidnya terhenti, maka dia wajib mandi. Adapun masih selama darahnya masih keluar atau masih berada di masa haid, maka dia belum wajib mandi. Jadi tidak selalu setiap keluar kemudian mandi, keluar mandi. Ya. Apalagi keluarnya terkadang tidak disadari. Tetapi kalau sudah selesai kemudian mau melaksanakan sholat, mau puasa, maka harus mandi terlebih dahulu. Nah, khususnya sholat ya. Kalau puasa boleh ya. Dia belum mandi tetapi sudah niat untuk puasa dan masuk puasa, insya Allah tidak mengapa. Misalnya sucinya di jam 3 malam ya. Kemudian menyiapkan masakan, kemudian makan sahur, masih dalam keadaan belum mandi. Kemudian tibalah waktu subuh, masih dalam keadaan belum mandi, maka tidak mengapa untuk berpuasa. Tapi kalau sholat tidak boleh. Sebelum memulai dia wajib mandi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah wan nifasu, dan juga nifas. Haid dan nifas ada perbedaan. Kalau haid itu adalah darah kebiasaan wanita yang organ reproduksinya itu masih berfungsi, masih aktif. Dan itu adalah darah yang rutin dia keluarkan. Kalau wanitanya sehat, normal, itu biasanya 1 bulan sekali. Namun kalau organ reproduksinya itu sudah tidak berfungsi, atau perempuan yang sudah istilahnya menopause, maka itu dia sudah tidak keluar darah haidnya lagi. Itu haid. Adapun nifas itu adalah darah yang keluar setelah wanita melahirkan. Setelah wanita melahirkan. Untuk detailnya nanti akan ada pembahasan tersendiri insya Allah. Ada haid, ada nifas, kemudian nanti ada istilahnya istihadah. Maka kalau istihadah tidak mewajibkan mandi, hanya haid dan nifas saja.
Kemudian yang ketiga yang juga itu khusus untuk perempuan adalah al-wiladah. Setelah melahirkan. Jadi tidak melihat apakah keluar darah atau tidak. Namun kalau dia melahirkan, maka dia wajib mandi. Dan tanpa melihat apakah yang dia lahirkan itu janin yang sudah sempurna dalam bentuk bayi dalam keadaan hidup, ataupun yang dia lahirkan kemudian janin yang ternyata sudah meninggal, baik meninggalnya ketika di dalam kandungan ataupun setelah keluar, atau bahkan sebelum janin itu berbentuk sempurna. Misalnya ada seorang ibu yang semoga wanita-wanita yang merupakan jadi keluarga kita dihindarkan. Misalnya keguguran, ada yang keguguran sehingga harus di apa istilahnya, dikirat ya, kirat atau kurat, harus diambil. Maka itu juga masuk hukum wiladah ini, masuk hukum wiladah. Meskipun masih dalam bentuk mudghah, atau bahkan ada yang mengatakan meskipun bentuknya itu adalah alaqah. Maka selama itu aslinya adalah janin, hasil dari pembuahan dari laki-laki berada di rahim kemudian dikeluarkan, maka wanita tersebut wajib mandi. Wallahu ta'ala a'lam. Maka ini hal-hal yang mewajibkan mandi. Kemudian selanjutnya adalah pasal yang baru tentang wajibnya ghusl atau rukun-rukun mandi yang harus dilakukan sehingga mandi besarnya itu menjadi sah. Beliau mengatakan wa faraidul ghusli salasatu asya. Fardunya mandi besar itu ada 3 perkara. Sehingga kalau seorang melakukan 3 hal ini dalam mandi besarnya itu sudah sah. Yang pertama adalah an-niyah, yaitu niat. Niatnya apa? Niatnya adalah untuk mengangkat hadas besar. Jadi teringat, oh ya saya junub, berarti saya harus mandi besar. Maka sebelum mandi besar ini untuk membersihkan atau untuk mengangkat hadas besarnya. Atau niat secara umum untuk mandi besar, itu juga insya Allah telah mencukupinya. Ini yang pertama nih ya. Untuk membedakan bahwasanya yang mandi yang dia lakukan itu adalah mandi yang berbeda dengan mandi-mandi yang lain. Kalau misalnya mohon maaf, habis berhubungan kemudian tidak langsung mandi, dia lupa kalau dia sedang dalam keadaan mempunyai hadas besar. Lalu kemudian dia karena sudah terbiasa habis bangun tidur itu mandi. Lalu dia bangun tidur langsung mandi begitu saja, karena memang kebiasaannya kalau habis bangun tidur mandi. Lupa bahwasanya dia ada hadas besar, maka mandinya tidak sah. Dia kalau sudah mandi, sudah handukan, bahkan sudah pakai baju, baru keingat, oh iya saya kan punya hadas besar, maka dia wajib untuk mengulangi mandinya lagi. Demikian juga kalau dia punya hadas besar kemudian tidak langsung mandi, lalu tertidur karena cuacanya panas, keringetan, sumuk, wah biar seger mandilah. Maka niat mandinya itu untuk menyegarkan badan. Selesai mandi baru teringat, oh iya saya punya hadas besar, maka wajib diulangi lagi. Jadi harus dihadirkan niat bahwasanya mandinya itu adalah untuk mengangkat
hadas besarnya. Kemudian yang kedua adalah wa izalatun najasati in kanat ala badanihi, yaitu membersihkan najis yang masih melekat pada badannya kalau memang masih ada. Jadi kalau di badannya itu ada najisnya, maka dia wajib membersihkan sebelum mulai mengguyur badannya. Jadi mohon maaf, misalnya kemaluannya itu dibersihkan semuanya. Kemudian yang ketiga, wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati, dan mengalirkan atau menyampaikan, mengenakan seluruh air itu kepada seluruh rambut dan permukaan kulit dari seluruh badan kita. Artinya seluruh rambut dan juga seluruh kulit itu harus kena basuhan air, kena guyuran air. Nah, ini rukunnya. Jadi yang penting niat, kemudian kalau ada najis kita bersihkan, kemudian kita pastikan bahwasanya seluruh badan kita itu sudah kena air, maka mandinya sudah sah. Sehingga kalau umpamanya kita mandi cukup niat, kemudian yakin sudah tidak ada najis, langsung nyebur ke kolam atau langsung digerujuk ke di bawah shower sambil memastikan bagian-bagian yang harus kena air, termasuk kalau ada lipatan-lipatan di perut misalnya atau ketiak yang bagian-bagian tertutup itu harus kena, termasuk bagian kulit yang di bawah rambut, terutama yang rambutnya tebal, maka itu harus dipastikan dan harus yakin telah kena air semuanya. Nah, termasuk juga kalau orang yang misalnya dia belum khitan, maka bagian yang ada di bawah penutup dari yang belum dikhitan itu harus kena. Karenanya orang yang masuk Islam itu kan wajib dikhitan. Di antara salah satu hikmahnya itu adalah kalau tidak khitan ketika mandi, bagian dari kepala, mohon maaf, kemaluannya itu terlindungi sehingga nggak kena air. Wallahu taala a'lam. Ini yang wajib. Adapun yang sunnahnya sehingga nanti mandi besar seseorang menjadi lebih sempurna, nanti ada 5 perkara yang insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah taala. Hadirin sekalian yang kami muliakan, sampai di sini yang kita baca pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu pembahasan tentang yang membatalkan wudu, kemudian yang mewajibkan untuk mandi besar, kemudian fardunya atau rukunnya mandi, yang mana itu ada 3. Wallahu taala a'lam. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, barangkali ada di antara jamaah sekalian yang memiliki pertanyaan, maka kami persilahkan. Waalaikumsalam. Kalau buang air besar misalnya karena sedang menekan untuk mendorong agar keluar, terkadang ada yang keluar dari depan itu seperti mani. Maka apakah wajib mandi? Maka
kalau kita tidak yakin 100% itu mani, tidak wajib mandi. Sampai yakin 100%. Dan di antara kriteria untuk mengetahui itu mani atau tidak, itu adalah ya, dia mempunyai aroma yang berbeda dengan air kencing. Aromanya khas, ya, berbeda. Kalau kencing itu kan ya ada baunya, ya pesing itu. Ya. Kalau air mani beda. Kemudian kekentalannya juga berbeda. Sehingga kalau dia cair, kepadatan dari warnanya juga berbeda. Kemudian yang ketiga itu adalah kalau air mani dia keluar dibarengi, kalau orangnya itu dalam keadaan tersadar, itu dibarengi dengan rasa nikmat. Jadi ada kenikmatannya. Sehingga kalau kita tidak ya mungkin kita ada perkiraan kok ini kayak mani ya, tetapi masih ada keraguan, maka tidak mandi. Tidak mandi sampai yakin 100% bahwasanya ini kok sifat-sifatnya persis seperti mani, bahkan cara keluarnya pun sama, maka tidak mandi. Karena yang keluar dari kemaluan depan kita itu jenisnya ada bermacam-macam. Ada baul atau air kencing, kemudian ada air madhi. Madhi itu biasanya air yang keluar ketika sedang dalam gejolak syahwat. Terkadang tidak disadari. Sehingga kalau sudah dalam keadaan syahwat misalnya, ya ini syahwatnya belum tentu bersentuhan, bisa jadi hanya melihat saja sudah ada gejolak dorongan tanpa disadari. Misalnya ketika hendak kencing melihat celana ternyata ada bekas kayak air putih. Nah, itu namanya madhi. Itu tidak mewajibkan mandi, tapi itu najis sehingga harus dibersihkan. Meskipun najisnya itu termasuk najis yang khafif atau yang ringan, yang sebagian ulama mengatakan cukup dibersihkannya itu dengan sedikit menciprat-cipratkannya. Kemudian ada mani. Kalau mani secara airnya itu tidak najis, tetapi yang mengeluarkannya wajib mandi besar. Kalau madhi airnya najis, tetapi tidak wajib mandi besar. Kemudian ada air yang keluar setelah air mani, yaitu wadi, air wadi. Nah, itu juga sama seperti madhi, dia najis tetapi ya tidak mewajibkan untuk mandi besar. Yang mewajibkan untuk mandi besar hanya air mani saja. Ini karenanya kita harus mengenali air mani ini, karena dia juga mempunyai karakter yang paling berbeda dengan air-air yang lainnya. Wallahu ta'ala. Jadi selama ada keraguan tidak perlu mandi sampai yakin kalau itu adalah air mani. Ada yang lagi? Kalau tidak ada, jazakumullah khairan kami ucapkan kepada hadirin sekalian yang telah mengikuti madrasah fikih di malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, bisa lebih menunjukkan kepada kita bagaimana biar dalam kita mengerjakan sesuatu yang wajib sebagai bentuk kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jadi mengerjakannya dengan lebih sungguh-sungguh. Artinya ini adalah aturan kriteria syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk diamalkan, yang menunjukkan kesempurnaannya agama Islam ini. Wallahu ta'ala alam. Ada kebenarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kekeliruannya itu karena kebodohan kami, Allah dan Rasulnya melepas diri. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una hasanah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.